Saya masih ingat hari Jumat waktu itu. Di depan rumah, karena rumah kami dengan rumah dia, Pak. Kalau bahasa kita begini, Pak. Bebisik dia di kamar dia, Pak. Di kamar saya kedengaran, Pak. Nah, begitulah bahasanya, saking kontrakannya yang nggak layak gitu. Ya, waktu itu masih 50.000. Ya, sebulan kontrak. Itu ternyata apa? Yang bikin saya malu dan membuat saya merasa, ya Allah Akbar. Apa kata suaminya ini ketika jam 5 sore keluar rumah kepada istrinya yang lagi gendong anaknya yang kecil? Dek, Mas mau jualan, doain ya mudah-mudahan laku. Iya Mas, aku doakan. Aku pergi dulu ya. Dipeluk istrinya, dicium, Pak. Jualan bakso, Pak. Ketika berjalan hujan gerimis. Dalam perjalanan ini apa yang saya lihat di rumah itu sebelum saya berangkat keluar rumah pada maghrib. Setelah maghrib, Pak, saya mendengarkan dari rumah sebelah ini anak kecil mengaji, Pak. Rutin setiap habis maghrib sampai menjelang isya. Tahukah Bapak Ibu, ketika suaminya datang, apa kata suaminya kepada istrinya? Belum tidur, Dek? Belum, kan nunggu Mas. Apa kata istrinya? Gimana jualannya? Alhamdulillah. Gimana jualannya? Laku 5.000, maksudnya 5.000 rupiah. Saya masih ingat kata-kata 5.000 itu, Pak. Saya menahan air mata. Apa kata istrinya? Duduk dulu, saya bikinkan kopi. Masuk istrinya ke kamarnya, ke dapur, dia bikinkan kopi. Duduk lagi ke depan, anak sudah ditidurkan. Dia pergi ke depan. Kami hanya melihat adegan sinetron ini yang belum pernah difilmkan. Ketika istrinya berkata, minum dulu. Minum, diminum. Enak. Oh enak tenan. Enak betul. Mas, walaupun Mas jual beli cuma 5.000, tidak jual beli, aku tetap sayang sama Mas. Walaupun sudah 3 kali lebaran, 3 kali Idul Fitri, Mas nggak pernah belikan saya baju baru, aku tetap setia sama Mas. Aku bahagia. Yang penting kita ikhtiar usaha. Tahukah Bapak Ibu, saat itu saya tidak bisa mendengarkan kata-kata selanjutnya. Saya tarik istri saya ke rumah, ke dalam kamar saya. Bahagia mereka. Mereka lebih bahagia dari kita. Mereka lebih bahagia dari kita walaupun hanya jual beli 5.000. Tapi saya tidak pernah melihat istri yang setia seperti ini, yang luar biasa. Artinya apa ya Bunda? Keberkahan Allah turunkan. Walaupun materi tidak punya, uang tidak punya, tapi di dalamnya ada surga. Di dalamnya ada malaikat. Di dalamnya ada bidadari. Baiti jannati. Saya lihat di rumah kontrakan yang kecil ini. Allahu Akbar. Kenapa? Ada Al-Quran di dalamnya. Ada pula tetangga saya, Pak. Dulu waktu saya ngontrak di Pekanbaru. Dulu saya ngajar di sini, Ayanda. Tahun 95 saya merantau ke Pekanbaru, Pak. Dari Malaysia saya di Stempot, saya langsung ke sini. Saya tinggal di Panam, Pak. Di jalur Gaza, Garuda Zakti. Ya, itu sama jalur Gaza namanya, Pak. Garuda Zakti. Jalannya buruk sekali, Pak. Jelek jalannya itu, Pak. Banyak hantu di situ kata orang. Tapi saya beli rumah di situ, beli tanah di situ. Ternyata sekarang hantunya sudah hilang. Ya, orangnya yang banyak di situ. Itu ternyata Bapak Ibu, saya ngajar di pondok pesantren Dar El Hikmah. Ya, saya ngajar di situ awal merantau ke sini, ngajar bahasa Arab. Ya. Dan saya ketika tinggal ngontrak, Pak, saya punya tetangga, mohon maaf, tetangga saya ini solehnya luar biasa. Mas ini jualan bakso, Pak. Bakso gerobak, Bu. Jual bakso. Anaknya tiga. Yang satu masih kecil, yang satu TK, yang satu SD, kecil anaknya. Yang satu baru melahirkan. Saya masih ingat hari Jumat waktu itu. Di depan rumah, karena rumah kami dengan rumah dia, Pak. Kalau bahasa kita begini, Pak. Bebisik dia di kamar dia, Pak. Di kamar saya kedengaran, Pak. Nah, begitulah bahasanya, saking kontrakannya yang nggak layak gitu. Ya, waktu itu masih 50.000. Ya, sebulan kontrak.
Itu ternyata apa? Yang bikin saya malu dan membuat saya merasa, ya Allah Akbar. Apa kata suaminya ini ketika jam 5 sore keluar rumah kepada istrinya yang lagi gendong anaknya yang kecil? Dek, Mas mau jualan, doain ya mudah-mudahan laku. Iya Mas, aku doakan. Aku pergi dulu ya. Dipeluk istrinya, dicium Pak. Jualan bakso Pak. Ketika berjalan hujan gerimis. Dalam perjalanan ini apa yang saya lihat di rumah itu sebelum saya berangkat keluar rumah pada maghrib. Setelah maghrib Pak, saya mendengarkan dari rumah sebelah ini anak kecil mengaji Pak. Rutin setiap habis maghrib sampai menjelang isya, karena nggak punya TV mungkin. Walaupun suaranya terbata-bata, suaranya nggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Anak kecil 2 orang mengaji dengan emaknya yang ustazah. Walaupun ustazah KW begitulah ya. Diajarkan anaknya rutin istiqomah. Di dalam itu ada Al-Qur'an, ada cahaya, ada keberkahan. Tahukah Bapak Ibu? Saya pergi beraktivitas jam 11 saya pulang, saya duduk di depan rumah. Masih ingat saya dengan istri saya. Ternyata Mas ini baru pulang juga habis jualan Pak. 2 anaknya sudah tidur yang mengaji tadi. Dia menunggu suaminya pulang sambil menggendong anaknya yang sudah tertidur di pangkuannya. Tahukah Bapak Ibu, ketika suaminya datang, apa kata suaminya kepada istrinya? Belum tidur Dek? Belum, kan nunggu Mas. Apa kata istrinya? Gimana jualannya? Alhamdulillah. Gimana jualannya? Laku 5.000, maksudnya 5.000 rupiah. Saya masih ingat kata-kata 5.000 itu Pak. Saya menahan air mata. Apa kata istrinya? Duduk dulu, saya bikinkan kopi. Masuk istrinya ke kamarnya, ke dapur, dia bikinkan kopi. Duduk lagi ke depan, anak sudah ditidurkan. Dia pergi ke depan. Kami hanya melihat adegan sinetron ini yang belum pernah difilmkan. Ketika istrinya berkata, minum dulu. Minum, diminum. Enak. Oh enak tenan. Enak betul. Mas, walaupun Mas jual beli cuma 5.000, tidak jual beli, aku tetap sayang sama Mas. Walaupun sudah 3 kali lebaran, 3 kali Idul Fitri, Mas nggak pernah belikan saya baju baru, aku tetap setia sama Mas. Aku bahagia. Yang penting kita ikhtiar usaha. Tahukah Bapak Ibu, saat itu saya tidak bisa mendengarkan kata-kata selanjutnya. Saya tarik istri saya ke rumah, ke dalam kamar saya. Bahagia mereka. Mereka lebih bahagia dari kita. Mereka lebih bahagia dari kita walaupun hanya jual beli 5.000. Tapi saya tidak pernah melihat istri yang setia seperti ini, yang luar biasa. Artinya apa ya Bunda? Keberkahan Allah turunkan. Walaupun materi tidak punya, uang tidak punya, tapi di dalamnya ada surga. Di dalamnya ada malaikat. Di dalamnya ada bidadari. Baiti jannati. Saya lihat di rumah kontrakan yang kecil ini. Allahu Akbar. Kenapa? Ada Al-Quran di dalamnya. Ada ulama. Ada masjid. Rumah yang berubah jadi masjid. Makalah berkahi rumah itu. Makanya ya Bunda, pesan saya setelah Ramadan, jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan para ulama kita. Support mereka, bantu mereka dalam perjuangannya, kalau ingin tidak dicabut berkah. Yang kedua ya Bunda, penyakit yang kedua kalau jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari Al-Quran, apa yang kedua? Yusallitum sultanan zaliman, kita akan diberikan pemimpin yang zalim. Nggak usah saya bicara ini, mungkin sudah pernah. Yang terakhir, penyakit itu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, kita akan mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya Yanda, terakhir pesan saya melalui hadis Rasulullah, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 kelompok manusia nanti Pak, Allah tidak melihatnya, Allah tidak menengoknya, Allah tidak
menganggapnya. Allah tidak mensucikannya, membersihkannya, akan tetapi Allah memberikan azab yang pedih kepadanya. Siapa dia? Siapa dia? Syaikhin zani, seorang bapak yang sudah tua hobinya berzina. Nggak akan pernah, Pak, Allah menatapnya di hari kiamat. Mohon maaf, kadang-kadang ini candu sama dengan rokok, Pak. Mungkin karena dia melebihi hartanya, di depan kita seakan-akan dia ahli ibadah, tapi ternyata di belakang, Pak, rusak, Pak. Bahkan ada oknum ustadz, oknum pejabat. Allahu Akbar. Nauzubillah ya Allah. Allah tidak akan pernah menatapnya di hari kiamat. Seorang bapak yang hobi zina, di sini bukan hanya zina kemaluan, Pak. Zina matanya, zina telinganya, zina kakinya. Yang kedua, yang tidak akan pernah Allah lihat pada hari kiamat, siapa? Yang kedua adalah malakun kadzab, seorang pemimpin, pejabat, pembohong. Saya tidak mengatakan presiden pembohong, gubernur, menteri, bupati, RT, RW. Kita semua pemimpin, Pak, bisa jadi pembohong kalau kita tidak jujur kepada pasangan kita. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya kalau berdusta, berbohong. Yang terakhir, siapa yang tidak akan ditatap, dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti? Wa'ailun mutakabbir, orang miskin yang sombong. Allah mencintai orang rendah hati. Allah lebih mencintai orang kaya rendah hati. Allah benci orang sombong, Pak, tapi Allah lebih benci lagi orang miskin sombong pula lagi. Ada nggak? Banyak nggak? Yuk, Bapak Ibu, waktu singkat 7 menit, kita bermuhasabah, merenung, akui kesalahan kita. Yang jelas intinya 3 pusaka Nabi ini kita amalkan setelah Ramadan, kita dekati, jangan dijauhi lagi, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi, para ulama. Setuju tidak? Ya, ayah bunda, siapapun yang berbicara di sini, apapun alirannya, ormasnya, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang diundang, terima, ambil kebaikan dari mereka. Walaupun kadang-kadang berbeda cara ibadah kita, nggak jadi masalah. Selagi di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah, itulah guru kita. Insya Allah kita selamat. Bapak Ibu, tundukkan wajah, aminkan doa saya. Akui kesalahan kita, banyak dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Saya ingin pada kesempatan yang singkat 7 menit ini, saya ingin mengajak merenung apapun yang kita lakukan dalam Ramadan tidak akan bermakna sama sekali, tidak ada faedahnya, Pak, sia-sia kalau kita menyakiti orang tua kita. Apapun yang kita lakukan Ramadan ini, semua qiyam, tahajud, tarawih, tadarus, sia-sia kalau seandainya pasangan hidup kita tidak pernah kita bahagiakan. Apapun yang kita lakukan dalam Ramadan ini, seandainya bertetangga masih bermusuhan, menyakiti, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia, Pak. Nggak ada pahalanya, nggak ada keuntungannya. Satu saja, bayangkan Bapak Ibu, fokus kita, tundukkan wajah, kalau perlu tutup matanya. Bayangkan di hadapan kita hari ini mungkin dosa kita kepada beliau banyak sekali. Bayangkan di hadapan kita hari ini mungkin datang seorang perempuan hebat, ingin melihat wajah kita yang mungkin sudah menua juga hari ini seperti beliau dulu. Bayangkan ayah bunda bapak ibu, di depan kita ada seorang perempuan hebat yang sudah berkerut, wajahnya sudah menua. Bayangkan di depan kita ada perempuan yang dulu kita pernah menginap 9 bulan 10 hari di dalam perutnya. Bayangkan Bapak Ibu, di hadapan kita ada perempuan yang luar biasa. Dia melahirkan kita bersimbahkan darah, keringat bercucuran, air mata, bahkan nyawanya hampir hilang gara-gara kita. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, di depan kita ada perempuan yang kita hisap air susunya 2 tahun lamanya tanpa bayaran, gratis semuanya. Bayangkan ayah bunda bapak ibu, di hadapan kita ada perempuan yang ketika kita sakit, dia tidak rela kita sakit, bahkan nyamuk yang menggigit kita pun dia benci dengan nyamuk itu. Bayangkan bapak ibu, ketika di malam hari selimut kita jatuh, diambilnya, dia tutupnya diri kita tidak, agar tidak kedinginan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada perempuan hebat itu.
Perempuan yang luar biasa itu yang kita hari ini tidak pernah kita jenguk, tidak pernah kita cium, tidak pernah kita peluk. Bahkan mungkin jarang kita memeluknya, lebih banyak memeluk istri dan anak-anak kita. Padahal berkorban siang malam untuk kita. Bayangkan ayah bunda, di hadapan kita perempuan ini menatap kita dengan kosong pandangannya sambil berkata, "Nak, peluk mak, nak. Nak, tidur lagi di paha mak, nak. Mak pengen cari kutu kamu, nak. Mak pengen belai rambut kamu, nak, seperti dulu. Mak gak minta uang kamu, mak gak minta harta kamu." Bayangkan bapak ibu, perempuan itu adalah ibu kandung kita, mak kita. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, di depan kita ada lelaki hebat yang berkerut keningnya, yang sudah hitam legam karena terik panas matahari. Siang, pagi, malam berangkat bekerja tanpa lelah. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, demi anak-anaknya. Bayangkan ayah bunda bapak ibu, di depan kita hari ini datang seorang laki-laki yang sudah tidak kekar lagi, tapi badannya sudah renta dan bergetar berjalan di hadapan kita. Dia pengen memeluk kita tapi nggak sanggup karena malu dengan anaknya yang sudah kaya, punya jabatan, pangkat, kedudukan di Pekanbaru. Bayangkan bapak-bapak, di depan kita ada orang tua lelaki yang ringkih, yang tidak bisa berucap berkata-kata lagi. "Dulu, nak, bapak mencuri demi kamu, nak. Dulu, nak, bapak dihina orang demi sekolah kamu, nak, demi sepatu kamu, demi seragam kamu, nak." Dia ingin mengucapkan kata-kata itu tapi nggak bisa terucap karena malu dengan anaknya yang hari ini hebat di Pekanbaru. Dia diam saja. Bayangkan ayah bunda, di hadapan kita ada dua pasang manusia yang setia sampai kematiannya. Dia hanya bisa menatap kita. Dan hari ini orang tua yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita itu Allah panggil, Allah jemput. Dan ketika kita pulang ke kampung halaman, kita lihat hanya ada bendera, hanya ada tubuh jasad yang tidak bergerak lagi, hanya kaku. Kita tidak sempat lagi dia bertanya, "Sudah makan, nak? Sudah mandi, nak? Kamu sehat, nak?" Nggak ada lagi kata-kata itu terucap, nak. Dia tidak mengatakan, "Sudah berapa uangmu banyak sekarang, nak? Mobilmu berapa, nak? Hartamu berapa, nak?" Bukan itu yang ditanyanya. Yang ditanya, "Sudah makan, nak? Sehat kamu, nak? Jangan sakit, nak?" Tapi kata-kata itu sudah tidak ada lagi karena dia sudah kaku. Dia sudah dipanggil oleh Allah, dia sudah meninggal dunia. Ayah bunda, angkat tangan kita, angkat tangan kita, akui kesalahan kita kepada mereka berdua. Inilah sebenarnya yang akan membukakan pintu rezeki kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Falakal hamdu laka syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Ya Allah, hari ini menjelang Idul Fitri, kami berjanji jamaah Masjid Al-Falah, kami berjanji kami akan bahagiakan orang tua kami yang masih hidup. Ya Allah, kami akan suapi makan mereka ketika mereka tidak mampu makan sendiri. Kami akan bersihkan kotoran mereka ketika mereka tidak mampu membasuhnya sendiri. Ya Allah, kami berjanji. Ya Allah, kami berjanji. Ya Allah, kami bersumpah. Ya Allah, kami akan bahagiakan orang tua kami agar anak kami membahagiakan kami masa tua kami nanti. Ya Allah, sehatkan orang tua kami, panjangkan umur taatnya, jauhkan dari pikun, tuli, bisu, stroke, lumpuh, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, kami berniat bersedekah ke Masjid Al-Falah, niat kami untuk orang tua kami. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Allahumma shfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'il 'alim. Sembuhkan orang tua kami, sehatkan orang tua kami. Ya Allah, seandainya engkau rindu dengan orang tua kami, ambillah ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jemputlah orang tua kami dalam keadaan baik. Ya Allah, kami ikhlas dan ridha. Ya Allah, seandainya orang tua kami sudah meninggal,
Jadikan kuburannya bercahaya ya Allah, raudhah min riyadil jinan. Wala taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Jangan jadikan kuburan orang tua kami lubang-lubang api neraka yang menyala ya Allah. Kami berjanji ya Allah, sedekah kami, infak kami, zakat kami, niatnya untuk orang tua kami. Jauhkan siksa azab kubur dari mereka ya Allah. Mungkin mereka jarang ke masjid, jarang beribadah. Kenapa? Karena mereka ingin membahagiakan kami ya Allah. Bahkan mereka siang malam tidak hentinya mencari nafkah buat kami. Kadang-kadang mereka dihina, dipenjara, bahkan dibakar ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Jangan siksa orang tua kami. Selamatkan kain kapan jasadnya sampai hari kiamat. Jauhkan dari semut, belatung, ular, kalajengking yang akan merobek-robek kain kapan dan jasadnya ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Kami tidak rela jasadnya, kain kapannya hancur lebur ya Allah. Kami menagih janjimu di bulan puasa ini. Doa kami pasti Engkau kabulkan. Kami menagih janjimu ya Allah. Kami menagih janjimu. Kami ingin orang tua kami seperti para ulama dan para syuhada yang jasadnya kain kafannya bersih sampai kiamat. Katamu melalui Rasulullah, doa anak soleh pasti diijabah. Sampaikan doa kami ya Allah. Sampaikan doa kami. Sampaikan doa kami khususnya untuk orang tua kami. Orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang hadir di masjid ini ya Allah, murahkan rezekinya, sehatkan badannya, lunasi hutang-hutang mereka, bahagiakan keluarga anak cucunya ya Allah. Pengurus masjid semuanya sehat ya Allah, bahagiakan keluarganya, murahkan rezeki mereka ya Allah. Jamaah ya Allah, semuanya ya Allah. Guru-guru, para ulama, para buya yang rutin di mimbar ini memberikan ilmunya ya Allah, bahagiakan mereka semua, berkahi hidup mereka, berkah hidup kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan dan taat kepadamu. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, teguhkan hati kami untuk taat di jalanmu, taat untuk selalu mengikuti agama yang lurus ini ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan dari hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu, saya minta maaf ya, karena kita berpuasa pagi ini. Saya minta doa juga. Doa saya dari awal Ramadan sampai sekarang Pak, mimpi saya mungkin pernah saya sampaikan kemarin, punya 1000 rumah yatim namanya Bintang Quran Internasional. Mohon doanya Pak. Mimpi saya sini sudah berjalan dari Antapani Bandung, Bojongsari, Depok, Tangerang, Kota Tangerang, Jakarta sampai ke Riau ada 4, Sumatera Barat 3, Palembang baru 1. Mudah-mudahan setiap provinsi ada 2. Mimpi saya tidak ingin ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Minimal anak itu bisa hafal 30 juz Al-Quran, dan itu yang saya inginkan. Mohon support dan doanya. Namanya Bintang Quran Internasional, itu yang saya asuh. Kemarin saya diundang yang di Garuda Sakti, buka bersama, luar biasa, dengan wali muridnya, warga sekitar diundang juga. Yang saya undang Bang Tony, yang saya undang Ustadz Ungu. Kenal Ustadz Ungu? Ustadz Enci Irfan Marpakwila, lucu orangnya. Saya undang beliau, dia minta izin ke saya, Ustadz saya dipanggil Ustadz Ungu. Saya izin sama Ustadz karena Ustadz Oren katanya. Nggak jadi masalah, saya bilang. Ternyata beliau sama istrinya pakai baju ungu, sama-sama ungu. Luar biasa juga Ustadz nih. Tapi lebih banyak kata beliau ngisi anak-anak sekolah, ya, sambil menyanyi India, dia lagu-lagu India aja banyak hafal dia. Hebat beliau. Asli beliau Batu Rijal kalau nggak salah. Sama dengan Dr. Makfiroh. Dr. Makfiroh itu sepupu beliau katanya. Ya. Banyak saya cerita dengan beliau dan banyak saya dapat ilmu dari beliau. Allahu Akbar. Ayah bunda, doanya, supportnya, mudah-mudahan mimpi saya sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Minimal setiap provinsi ada rumah yatim Bintang Quran Internasional 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Amin ya rabbal. Oh ya, di Garuda Sakti ada Ustadz juga, mertuanya orang Kampar, yang bukan ngasih sih, menjual tanahnya 2 kapling
17 kali 17 berarti 200 sekian sampai 300. Ustadz, kalau Ustadz mau ambillah, saya angsur aja. Berapa ada uang kalau pengen buka markas rumah Bintang Quran. Pusatnya harus di sini, dekat rumah saya. Saya juga ingin anak cucu saya nanti belajar di sini. Cuman beliau memberikan keringanan saja. Berapa sabuknya Ustaz per bulan? Bayar sampai selesai. Kita bikinkan semuanya, surat menyuratnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Doakan ayah bunda, mudah-mudahan mimpi kami tercapai. Selain dagang di Tanah Abang, dosen, saya pengen juga bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Terakhir, saya tutup dengan pantun sebelum kafaratul majlis. Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Suruk Isrok, masih ada.